Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini, untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kami. Kami tetap ada di dalam rumah-Mu Tuhan, menikmati segala kebaikan-Mu yang Kau anugerahkan dalam hidup setiap kami. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah menguatkan kami. Dan saat ini tiba waktunya Tuhan Kau berbicara kepada kami Tuhan. Bicaralah lewat firman-Mu, supaya firman yang kami dengar pagi ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Urapi setiap kami supaya firman yang kami dengar bisa kami terima, bisa kami pahami. Dan Roh Kudus yang memberikan penjelasan dan pengajaran lebih dalam. Urapi dan juga mampukan hamba-Mu untuk bisa menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Hanya kekuatan dan otoritas ilahi yang memampukan hamba-Mu bisa menyampaikan pesan-Mu pagi ini. Terpujilah nama-Mu, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Shalom saudara, selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semua diberkati Tuhan, amin. Saudara, hari ini saya akan share dengan sebuah judul, yaitu Lodebar. Saudara, ada yang pernah dengar kata Lodebar? Pernah dengar ya? Nah, oke, kita akan buka dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13 kita akan baca. Saya akan baca ayat ini dengan cepat, saudara simak saja. Daud dan Mefiboset. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah dia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. Mefiboset, jawabnya, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa maksud tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba memiliki 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Ya, saudara, saya mau cerita sedikit tentang Mefiboset. Mefiboset itu adalah anak dari Yonatan, cucu dari Raja Saul. Kalau bicara status, saudara, Mefiboset ini boleh dikatakan keturunan raja, putra mahkota lah gitu ya, yang akan mewarisi semua yang Saul miliki atau Yonatan miliki, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat itu terjadi sebuah pertempuran yang akhirnya membuat Saul dan Yonatan mati. Sehingga Mefiboset ini kehilangan seorang ayah dan juga seorang kakek yang menjadi harapan, yang menjadi tumpuan masa depannya. Sehingga ketika itu terjadi, semua yang ada dalam pikirannya, semua yang mungkin sudah tertata dari sejak Mefiboset kecil ini, ya seketika hilang.
Mephiboset adalah seorang anak raja, seorang cucu saudara ya, seorang cucu dari Raja Saul, seorang putra mahkota dari Yonatan. Seharusnya dia hidup penuh dengan masa depan. Tapi dalam hitungan sekejap terjadi sebuah peristiwa yang membuat hidup dari Mephiboset ini berubah secara total. Kenapa? Ketika terjadi pertempuran, ketika Saul dan Yonatan diburu, kemudian akhirnya mereka mati, Mephiboset dibawa kabur oleh pengasuhnya. Mephiboset dilarikan, diselamatkan oleh pengasuhnya. Karena dalam kondisi tekanan, dalam kondisi terburu-buru mungkin saja saat itu Mephiboset jatuh saudara. Sampai akhirnya membuat kedua kakinya cacat, timpang. Dan saat itu juga karena dia dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi yang tidak aman, maka Mephiboset dilarikan ke sebuah tempat. Dilarikan ke Lodebar di rumah Makir. Dia tinggal di sana sebagai orang yang tidak punya harapan lagi. Sebagai orang yang tidak punya masa depan. Tinggal di sebuah kota yang tidak punya harapan. Tinggal di sebuah kota yang tidak nyaman. Sebuah kota yang asing buat dia. Otomatis hidupnya menjadi tidak lagi penuh dengan masa depan. Hidupnya berubah. Hidupnya penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Masa depannya nggak ada lagi, hancur berantakan seolah-olah saudara. Itulah kisah Mephiboset. Sampai pada suatu ketika Daud teringat dengan perjanjian dengan Yonatan kala itu. Daud dan Yonatan bersahabat. Dan setelah sekian tahun Daud teringat. Dia bilang, ada nggak ya keturunan dari sahabat saya yang masih hidup? Singkat cerita dikasih tahu, oh ada tuanku, itu anak Yonatan, namanya Mephiboset. Kemudian Daud perintahkan, kamu jemput, kamu panggil, kamu bawa ke sini. Saya akan pulihkan martabat dari Mephiboset. Saudara, Mephiboset tinggal di sebuah tempat namanya Lodebar. Lodebar itu adalah sebuah kota di sebuah timur sungai Yordan di wilayah Gilead. Nah, dalam bahasa Ibrani Lodebar itu artinya tidak ada padang rumput. Ini adalah sebuah keadaan yang penuh dengan kekeringan, ketandusan, tidak ada kehidupan yang baik, tempat yang tidak enak, tempat yang tidak nyaman. Bisa juga Lodebar ini diartikan tidak ada komunikasi, tidak ada kabar, tidak ada kata-kata. Artinya apa? Sebuah tempat yang terasing, sepi, nggak bisa dijangkau sama orang. Disitulah Mephiboset tinggal. Disitulah Mephiboset diasingkan. Disitulah Mephiboset hidup setiap hari. Bayangkan dari seorang cucu raja, dari seorang pangeran saudara. Dia harus terasing di sebuah daerah yang kering, tandus, tempat yang tidak ada harapan, tempat yang tidak ada ketenarannya apa-apa saudara. Dia hidup di sana. Sebuah situasi yang tidak mudah buat Mephiboset di kala itu. Karena Lodebar itu diartikan sebagai tempat terasing, tempat yang tidak punya harapan, tidak ada janji Tuhan di sana. Ada sebuah keadaan putus hubungan dengan janji Tuhan, jauh dari ibadah Tuhan. Karena apa? Karena inang dari pengasuh atau pengasuh dari Mephiboset ini menyelamatkan Mephiboset supaya dia tidak sampai kena di tangan musuh, tidak sampai jatuh ke tangan musuh. Kehidupan yang tidak menyenangkan, kehidupan yang sangat tidak baik dialami oleh Mephiboset saudara. Lodebar adalah gambar kehidupan yang tanpa harapan. Mephiboset berada di sana. Why? Kenapa? Karena ada luka masa lalu yang dialami oleh Mephiboset. Dia lumpuh, dia timpang kakinya, dia jatuh ketika dia menyelamatkan diri. Dia takut akan masa depan. Kenapa? Hidupnya terancam. Karena saat itu keluarganya dikejar-kejar oleh musuh. Jadi otomatis dia sebagai anggota keluarga, dia punya rasa takut, dia punya rasa gentar. Wah, jangan-jangan nanti gua mati nih, jangan-jangan saya dibunuh, jangan-jangan saya ditawan dan sebagainya. Kenapa Mephiboset lari, dia ada di Lodebar? Karena dia tidak tahu bahwa sebetulnya di balik semua itu ada perjanjian antara Daud dengan Yonatan. Antara ayahnya sebagai sahabat karib dari Daud. Dan dia tidak tahu dan dia tidak bisa menikmati janji dan kasih setia Daud di kala itu. Dia nggak tahu saudara. Makanya dia lari, dia sembunyi,
Dia ada di tempat yang tidak enak dan tidak nyaman. Dia nggak ngerti bahwa ternyata ada sebuah perjanjian antara Daud dan Yonatan, termasuk untuk menyelamatkan hidup Mephiboset. Saudara, inilah kehidupan di Lodebar. Bukan tempat yang enak, bukan tempat yang nyaman, bukan tempat yang boleh dikatakan menjadi tujuan untuk orang membangun masa depan. Banyak di antara saudara dan saya mungkin juga hari-hari ini barangkali sedang ada di Lodebar. Ya, saudara sedang terikat dengan masa lalu, dengan ketakutan, dengan trauma, rasa bersalah. Mungkin saudara sedang dikejar-kejar. Saudara barangkali saat ini mungkin saudara sedang dikejar-kejar musuh saudara. Musuh saudara mungkin bukan orang yang ingin membunuh saudara, mungkin bukan itu. Musuh saudara mungkin ada orang-orang yang ingin menjatuhkan usaha saudara. Musuh saudara adalah orang yang mungkin saja nagih-nagih utang buat saudara, yang sampai hari ini mungkin saja belum selesai. Hidup saudara kering, tidak ada arah, sepertinya hampa hidup ini. Saudara ingin memutuskan mengakhiri hidup. Karena apa? Sepertinya sudah tidak ada harapan. Kemarin Miss Ina cerita, kami di sekolah ada salah satu, ya boleh dikatakan ya wali murid lah. Karena tekanan yang begitu luar biasa, karena kondisi hidup yang menekan, gak punya duit saudara, harus tanggung kehidupan keluarganya, harus membiayai sekolah adik-adiknya, sampai dia berkata, saya pengen mati, udah gak kuat, saya pengen mati aja, pengen mati, kalau bisa mati. Kenapa? Gak punya duit, tidak ada harapan, harus menghidupi keluarga, harus mengeluarkan uang setiap hari. Bahkan untuk makan anggota keluarganya pun dia gak punya uang saudara. Bayangin kalau kondisi begini, itu sepertinya dia sedang ada di Lodebar. Tidak ada harapan sepertinya. Sampai keluar sebuah statement, saya pengen mati aja. Saudara, kalau orang udah kejepit, gak punya duit, gak tahu harus bagaimana, tidak ada bantuan, harus menghidupi anggota keluarga hari demi hari, apa yang terjadi? Ya mungkin bisa keluar pikiran, udahlah gue pengen mati aja. Sepertinya mati, bunuh diri atau apapun itu bisa menjadi sebuah solusi. Sepertinya saudara. Mungkin itu yang sedang saudara dan saya alami, termasuk juga saya barangkali saudara hari ini. Kita merasa sepertinya janji Tuhan kok nggak nyampe-nyampe ya. Setiap hari kita deklarasi, setiap hari kita ucapkan janji Tuhan, kita percaya janji Tuhan, kok sepertinya nggak nyampe-nyampe, kok jauh banget ya janji Tuhan. Kita seperti ada di Lodebar hidup ini saudara. Tapi mari kita belajar, apakah Tuhan bisa mengubah Lodebar menjadi sesuatu yang luar biasa buat hidup saudara dan saya. 2 Samuel 9 ayat 5 berkata begini, sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil Mephiboset dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Ini adalah mulainya titik balik kehidupan Mephiboset. Ketika Daud ingat, oh iya, ada perjanjian antara saya dengan Yonatan, maka dia perintahkan tolong cari siapa yang masih tersisa dari keturunan Yonatan. Kemudian disebutkan Mephiboset. Dan kemudian Daud berkata, perintahkan, panggil dia, jemput dari rumah Makir, jemput dan keluarkan dia dari Lodebar, suruh ketemu dengan saya. Daud mengutus orang menjemput Mephiboset dari Lodebar. Yang kita bisa belajar, inisiatif menjemput Mephiboset, mengeluarkan dia dari tempat yang sepi, dari tempat yang tandus, dari tempat yang tidak nyaman, dari tempat yang tidak penuh dengan pengharapan, itu muncul dari Daud. Daud punya inisiatif untuk menjemput Mephiboset, mengeluarkan dia dari tempat yang tidak nyaman. Itu adalah anugerah Tuhan buat saudara dan saya kalau kita refleksikan dalam hidup kita. Anugerah Tuhan menjemput, mencari saudara dan saya, mengeluarkan dari Lodebar, keluar. Amin. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap,
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Ada inisiatif dari Daud karena ada perjanjian. Dia ingat, dia selamatkan Mefiboset. Ada inisiatif dari Tuhan buat saudara dan saya. Dia akan keluarkan saudara dan saya dari Lodebar. Amin. Karena Tuhan yang memilih hidup saudara dan saya, bukan kita yang pilih Tuhan. Daud mengingat perjanjiannya dengan Yonatan. Itu adalah sebuah refleksi bagaimana Tuhan punya janji sama kita. Amin saudara. Tuhan mengingat perjanjian saudara dan saya. Tuhan mengingat perjanjian yang sudah diberikan buat saudara dan saya, yang setiap hari kita ucapkan. Ibrani 13 ayat 5b berkata, aku tidak akan pernah membiarkan kamu dan tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Jadi Tuhan itu pasti menepati janji. Amin. Jangan pernah takut kalau sampai hari ini sepertinya janji Tuhan belum tergenapi seluruhnya dalam hidup saudara. Tetap pegang janji Tuhan. Yang ketiga, ketika Daud jemput Mefiboset, dia nggak peduli keadaan Mefiboset kayak apa, saudara. Dia nggak peduli Mefiboset itu seperti apa, apakah dia sehat, apakah dia cacat, ataukah dia normal. Pokoknya Daud berkata, panggil, jemput Mefiboset, bawa kepadaku. Dan saat itu dia sedang keadaan timpang, cacat, saudara. Daud tetap panggil Mefiboset untuk bertemu dengan dia. Tuhan, saudara dan saya menerima kita apa adanya. Amin. Kasih karunia Tuhan bahkan sanggup menjangkau hidup saudara di saat kita sedang ada di titik terendah sekalipun. Kasih karunia Tuhan tetap nyata buat kita. Roma 5 ayat 8 bilang begini, tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih berdosa. Hargai kasih karunia Tuhan yang akan menolong saudara, menjangkau saudara. Apapun keadaanmu, apapun keadaan saya, jangan pernah tolak kasih karunia Tuhan. Kalau dia jemput saudara, responi panggilan Tuhan. Amin. Seperti Mefiboset, dia meresponi panggilan Daud. Walaupun dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan yang tidak baik, dia cacat, dia tidak sempurna, tapi dia respon. 2 Samuel 9 ayat 7 bilang begini, kemudian berkatalah Daud kepadanya, kepada Mefiboset, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Luar biasa kan saudara? Daud berkata, jangan takut Mefiboset, aku akan menunjukkan kasihku kepadamu karena ada perjanjian antara saya, antara aku dengan Yonatan ayahmu. Aku akan kembalikan semua yang kau pernah miliki. Semua harta, semua yang dimiliki oleh Saul akan dikembalikan kepadamu dan engkau akan makan sehidangan dengan aku. Mefiboset seorang buangan, Mefiboset seorang yang dikejar-kejar musuh, seorang cacat tidak punya pengharapan. Tapi ketika Daud mengulurkan tangan, hidupnya seketika berubah. Hidupnya mengalami pemulihan. Apa yang dipulihkan dalam hidup Mefiboset? Dikembalikan semua tanah milik Saul. Artinya apa? Ada pemulihan harta dan warisan. Apa yang menjadi hak dari Mefiboset dikembalikan oleh Daud. Amin. Diberikan hak makan di meja raja setiap hari. Artinya apa? Artinya ada pemulihan identitas dari Mefiboset. Karena dia adalah orang penting. Karena dia adalah anak Saul, cucu dari Saul, putra dari Yonatan. Bukan anak sembarangan, bukan dari kalangan biasa. Identitasnya dipulihkan.
Yang ketiga, tidak lagi disebut orang lumpuh dari Lodebar, tetapi dia dipulihkan martabatnya, dipulihkan identitas hidupnya, namanya dipulihkan, keadaannya dipulihkan, secara mental dia dipulihkan. Saudara sedang mengalami pemulihan apa hari-hari ini? Apakah saudara percaya Tuhan akan memulihkan harta dan warisan dalam hidupmu? Apakah saudara percaya saudara akan dipulihkan identitasmu oleh Tuhan? Apakah juga saudara percaya bahwa martabat hidupmu akan dipulihkan oleh Tuhan? Itulah yang Mefiboset alami. Tuhan bukan hanya membebaskan kita dari masa lalu, tetapi Tuhan juga memulihkan. Amin. Memulihkan itu artinya yang sudah rusak diberesin lagi, diperbaiki lagi. Yang sudah jelek dibersihkan lagi, yang kotor dibersihkan sampai bagus lagi, dipulihkan. Pemulihan identitas, karena identitas kita adalah anak-anak Allah. Amin. Siapa yang percaya kalau identitas saudara adalah anak Allah hari ini? Amin. Saudara jangan bilang gini, aduh saya mah orang sial, saya mah anak tidak berguna, saya mah orang tidak punya masa depan. Ya kalau saudara meyakini itu, ya artinya itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Tetapi kalau kita percaya bahwa identitas kita dipulihkan, kita harus yakin bahwa kita anak-anak Allah yang siap menerima janji Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat pertama bilang begini, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut apa saudara? Anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi banggalah saudara dan saya menjadi anak-anak Yesus Kristus Tuhan. Harus bangga. Ya, jangan kalau ditanya, anaknya siapa ini ya? Ya, anaknya Yesus ya? Oh bukan, gimana saudara? Saudara nggak yakin dengan identitas. Saudara harus bangga, kenapa? Karena identitas kita dipulihkan. Tuhan gak lihat dari mana saudara. Tuhan gak lihat saudara itu masa lalunya seperti apa. Tuhan gak lihat itu. Ketika Tuhan pulihkan saudara, ketika Tuhan ambil dari Lodebar, dari tempat yang tidak punya masa depan, Tuhan kembalikan identitas saudara dan berkata, kamu adalah anak-anak Allah. Kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Itu sebuah penekanan. 2 kali disebut, kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Jadi artinya saudara itu sebenarnya memang anak Allah. Cuma terkadang karena ada situasi, kondisi yang menyakitkan, tekanan dalam hidup ini, ketika saudara ada di Lodebar, saudara gak sadar kalau saudara itu anak Allah sebetulnya. Maka Tuhan keluarkan saudara dari Lodebar dan berkata, kamu itu anak Allah. Kamu itu anak Allah, anak perjanjian, anak yang siap menerima janji dari Tuhan. Bukan anak yang lain, bukan anak setan saudara. Makanya orang tua kalau marah sama anaknya jangan suka bilang, dasar anak setan. Ya kalau anak setan berarti bapak ibunya apa saudara ya? Anak babi, wah babi lagi saudara ya. Babi kan gak punya anak seperti saudara ya, seperti anak saudara. Yang kedua saudara, menerima warisan rohani. Efesus 1 ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Di dalam Kristus, di dalam Dia, kami mendapat bagian yang dijanjikan. Saudara percaya, saudara menerima janji Tuhan. Setiap hari kita deklarasi, maka itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kalau sampai hari ini mungkin janji Tuhan belum semuanya tergenapi, masih ada yang waiting list. Apakah saudara tetap percaya bahwa janji itu suatu hari akan genap dalam hidup saudara? Kita harus percaya. Karena siapa yang berjanji? Yang berjanji adalah Tuhan.
bukan manusia. Maka kita menantikan saja janji itu kapan digenapi. Bisa cepat, bisa lambat, tergantung Tuhan yang mengatur, yang merekayasa waktunya. Kita hanya tinggal tunggu saja. Terkadang saudara dan saya tidak sabar untuk menanti janji Tuhan. Dan terkadang kita suka begini, Tuhan mana sih janjinya, kok gak nyampe-nyampe. Tuhan mana sih, kok gak genap-genap, ini saya masih bergumul. Katanya Tuhan bilang seperti ini, katanya Tuhan mau begini, mana Tuhan? Sabar ya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang ketiga, Tuhan akan memulihkan hubungan saudara dan saya. Wahyu 3 ayat 20, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Hubungan saudara dan saya dipulihkan. Saudara bisa makan sehidangan dengan Tuhan. Kalau saudara bisa makan sehidangan dengan Tuhan, artinya apa? Artinya status saudara itu udah bukan lagi orang asing, tetapi saudara adalah orang khusus, orang spesial, orang yang dikhususkan oleh Tuhan, hubungan yang dipulihkan. Kalau saudara gak punya hubungan yang dekat, gak mungkin makan sehidangan di meja makan. Tapi karena saudara punya hubungan, saudara punya relasi yang baik, saudara adalah anak yang sudah dipulihkan identitasnya, maka Tuhan berkata, aku akan makan bersama-sama dengan dia. Jadi saudara dan saya harus tahu bahwa hubungan saudara dan saya ketika saudara sudah menerima Kristus sebagai Tuhan, itu adalah hubungan yang sudah dipulihkan. Jangan lagi ngerasa sepertinya jauh, Tuhan itu jauh banget. Tuhan itu kayak sesuatu atau pribadi yang sulit dijangkau. Enggak saudara. Tuhan bilang kalau aku berdiri, aku ketok, kamu buka pintu, aku masuk dan kita makan. Masalahnya ketika Tuhan ketok, saudara gak buka-buka pintu. Dan Tuhan tidak akan dobrak pintu hati saudara. Tuhan cukup ketok, tok, 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 sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau dibukakan, Tuhan masuk. Hidupmu dipulihkan. Keluarga kita dipulihkan, ekonomi kita dipulihkan, pelayanan kita dipulihkan. Ada hubungan relasi dengan Tuhan yang mulai membaik. Dan saudara akan menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Amin saudara. Jangan pernah hubungan kita dengan Tuhan itu disangsikan dengan segala macam persoalan dalam hidup kita. Ya hari-hari ini semua serba sulit saudara ya. Mau tidak mau harus diakuin lah. Kondisi sekarang ini serba sulit dan kita memang harus terus berdoa. Ya sekarang lagi banyak rame masalah pajak, semua dipajekin. Nanti kalau saudara ngawinin anak, angpaunya dipajekin katanya begitu saudara ya. Sekarang orang putar lagu di kafe, putar lagu di tempat umum harus bayar royalti. Jadi kalau saudara yang punya kafe, saudara yang punya toko, punya supermarket, punya apotek, kalau saudara muter-muter lagu, punya orang, lagu-lagu orang tuh, lagu-lagu apalah instrumen, kalau ketahuan saudara kena pajak, royalti harus bayar. Kita berdoa tidak berlaku untuk lagu rohani. Ntar kalau kita nyanyi di sini terus kena pajak, waduh repot lagi saudara. WL bingung nyanyi apa nih? Ya, semua serba bingung saudara. Semua serba ketakutan. Ada begitu banyak orang yang bingung, ini mau nyekolahin anak gimana, nanti tahun ke tahun bisa enggak ya bayar uang sekolah, bisa enggak ya bayar uang kuliah, bisa enggak ya untuk hidup, bisa enggak ya untuk macam-macam, untuk makan dan sebagainya. Sepertinya kita sedang ada dalam situasi yang tidak nyaman saudara. Tapi percayalah, kalau saudara dan saya punya hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan, maka semua janji itu akan saudara dan saya nikmati. Ketika Mephiboset dipisahkan, dikeluarkan dari Lodebar, dia duduk sehidangan dengan Raja Daud. Bahkan Daud berkata, kamu tak anggap seperti anakku sendiri. Jadi semua yang ada di istana ini kamu silahkan nikmati, kamu silahkan makan, gak usah ragu-ragu. Bahkan di ayat tadi dikatakan, Raja siapa aku ini, aku tuh kayak anjing mati. Ada kan ayatnya? Artinya apa? Sepertinya Mephiboset gak layak ketemu dengan raja, diperlakukan seperti itu.
Padahal dia tahu, harusnya dia tahu bahwa ada sebuah perjanjian antara ayahnya dengan Daud. Maka itu yang membuat hidup dari Mefiboset berubah. Tahukah saudara, Tuhan juga pernah berjanji kepada Abraham, segala keturunanmu akan diberkati. Amin saudara. Saudara dan saya mungkin secara jasmani bukan keturunan dalam artian keturunan biologis, tetapi secara rohani kita adalah keturunan Bapak Abraham. Artinya apa? Semua yang dijanjikan itu juga turun buat saudara dan saya, termasuk anak-anak cucu-cucu kita. Amin. Itu akan terus nurun sampai ke berapa? Ya sekuatnya lah, sampai keturunan ke berapa kita nggak tahu. Karena itulah janji Tuhan buat saudara dan saya. Jadi hari ini ketika saudara dan saya tahu identitasmu dipulihkan, hubunganmu dipulihkan, masa depanmu dipulihkan Tuhan, saudara sudah dikeluarkan dari Lodebar, jangan balik lagi ke Lodebar. Jangan lagi berkata, aduh hidup saya begini Tuhan, aduh bagaimana saya begini dan sebagainya. Kerendahan hati saudara akan menerima kasih karunia Tuhan. Kerendahan hati saudara dan saya akan mendatangkan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saudara. 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat 8 terjemahan sederhana bilang begini. Maka bersujudlah Mefiboset dan berkata, Tuanku Raja, hamba tidak pantas menerima kehormatan seperti itu. Saya hanyalah orang hina yang tidak berguna. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang umum, saya hanyalah orang hina yang tidak berguna itu saya seperti anjing mati yang tadi saya bilang. Dalam terjemahan sederhana dikatakan saya itu orang hina, tidak berguna. Ya. Saya nggak pantas Tuhan, saya nggak pantas Tuanku Raja menerima semuanya. Mefiboset dia sadar dia hidupnya tidak layak. Tetapi ketika Daud mengundang dia masuk dalam kerajaan, Daud mengundang Mefiboset duduk sehidangan dengan raja. Dia sadar dia itu nggak ada apa-apanya. Dia sadar dia itu orang yang tidak punya nilai sebetulnya. Tetapi dia tetap meresponi panggilan Raja Daud. Dan disitulah identitas hidupnya dipulihkan. Jangan saudara merasa bahwa saya terlalu dosa, saya itu adalah orang yang hina, saya itu orang yang tidak berguna dan sebagainya. Datang sama Tuhan ketika Tuhan panggil saudara. Ketika undangan itu ada, terima kasih karunia Tuhan tanpa malu, tanpa takut. Kenapa? Karena Tuhan yang panggil. Jangan kita membenarkan diri sendiri dan berkata, saya kan begini, saya kan begitu. Tapi saudara gak mau respon. Tidak ada orang yang sempurna, semua punya masalah, semua punya dosa, semua punya salah. Tetapi ketika Tuhan panggil saudara, undangan kasih karunia itu datang buat saudara. Responi dan berkata, Tuhan saya itu orang yang hina, yang tidak berguna. Tetapi ketika saudara merespon itu, maka sesuatu pasti terjadi. Amin. Saudara ingat kisah seorang wanita yang meleleh darah. Apa yang dia lakukan untuk dia sembuh saudara? Yang ada dalam pikirannya hari itu, bagaimana saya sembuh, ada Yesus datang, saya harus jamah ujung jubahnya saja. Tidak ada dia berpikir bahwa aduh saya itu orang berdosa, saya itu enggak layak ya, nanti gimana saya disembuhkan enggak sama Tuhan, nanti bagaimana hidup saya ini belum beres, hidup saya masa lalu saya jelek dan sebagainya. Enggak saudara. Yang ada dalam pikirannya ada Yesus yang datang. Dia kejar Tuhan, dia pegang ujung jubahnya dan mujizat terjadi. Amin. Gak usah pusing dengan masa lalu saudara dan saya. Memang kita manusia yang tidak sempurna. Tetapi ketika kita punya kesempatan untuk kita ketemu dengan Tuhan, untuk kita dipulihkan, datang saja. Datang saja. Tuhan akan pulihkan hidup saudara dan saya. Gak usah malu. Tuhan kita gak jauh saudara. Ada lagunya kan, Yesus hanya sejauh doa. Tuhan tuh dekat banget sama kita karena dia Bapa. Ada di sini saudara yang punya papa, punya mama, punya orang tua. Terus ketika papanya panggil, saudara bilang begini, aduh papa maaf, saya itu anaknya nakal, ulangan saya jelek-jelek, remedial terus, aduh papa. Gak berani ngadep bapaknya? Kan enggak. Dengan segala keadaan, papa kita mau terima kita.
Dalam segala kondisi tetap Dia akan cintai dan sayangi kita. Sama seperti Bapa di surga. Sekotor apapun hidupmu, sejelek apapun saudara, datang sama Tuhan. Maka disitulah terjadi pemulihan. Mephiboset sadar dirinya gak layak, tapi dia tidak menolak undangan raja. Mephiboset sadar dia pernah hidup di Lodebar, hidup dalam kondisi yang tidak layak, hidup dalam kondisi penuh dengan tekanan. Tapi ketika Raja Daud memanggil, dia datang dengan penuh kerendahan hati. Bahkan dia berkata, saya hanya orang hina dan tidak berguna. Tapi Raja Daud tidak permasalahkan siapa Mephiboset. Dia pulihkan, dia angkat derajatnya, dan dia mengalami kehidupan yang jauh lebih baik. Saat ini mari kita renungkan. Kita sadari di mana Lodebar kita. Pahami area hidup mana yang mungkin saudara sekarang ini sedang merasa terasing, sedang merasa tertekan, sedang putus asa, tidak punya lagi hope, tidak punya lagi harapan, tidak ngerti harus bagaimana keluar dari tekanan ini. Kalau saudara tahu itu adalah Lodebarmu, izinkan Tuhan menjangkau hidup saudara. Amin. Izinkan Tuhan keluarkan hidupmu dari Lodebar. Izinkan Tuhan pindahkan dari tempat yang tidak punya masa depan. Tuhan pindahkan saudara dan saya duduk sehidangan dengan Raja di atas segala raja. Dan jangan pernah tolak panggilan Tuhan, walaupun kita nggak layak saudara. Hidup dalam pemulihan, berjalan dengan identitas yang baru sebagai anak Raja. Berjalan dengan identitas yang baru sebagai orang yang diberkati, sebagai orang yang sudah dipulihkan, sebagai umat kerajaan, sebagai imamat yang rajani. Itulah identitas kita. Bukan lagi identitas sebagai orang yang terasing, bukan lagi sebagai identitas orang yang tidak punya masa depan. Hidup saudara dan saya sudah dikeluarkan dari Lodebar, hidup di dalam janji-janji Tuhan. Amin. Dan ketika sudah dikeluarkan dari Lodebar, saudara jangan pernah balik lagi ke Lodebar. Amin. Ketika saudara sudah dikeluarkan dari tempat yang tidak enak, dari tempat yang hina, Tuhan keluarkan saudara, tetap ada di meja raja. Amin saudara. Daud berkata sama Mephiboset, kamu tetap di sini. Jadi anak saya, tetap makan sehidangan dengan aku every day, setiap hari, bukan seminggu sekali. Dan tidak pernah ada cerita Mephiboset balik lagi ke Lodebar. Dan tidak ada cerita Mephiboset sembunyi lagi. Dan tidak ada cerita Mephiboset hidupnya lontang-lantung lagi. Enggak. Semua yang dia miliki, semua warisan, semua harta yang mungkin selama dia lari, dia sembunyi, hilang sepertinya, dikembalikan oleh Daud. Dipulihkan hidupnya. Martabatnya dipulihkan, hidupnya diberkati Tuhan. Mari saudara dan saya, ketika Tuhan keluarkan saudara dari Lodebar, ketika Tuhan panggil hidupmu, jangan sekali-kali balik lagi. Tetap di meja raja, setiap hari. Hubungan kita dengan Tuhan, every day, di meja raja. Makan sehidangan dengan raja. Menjadi orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat spesial. Amin saudara. Saudara percaya saudara sudah dikeluarkan dari Lodebar. Saudara percaya hidupmu dipulihkan. Saudara percaya janji Tuhan tidak akan pernah meleset dalam hidupmu. Hanya tinggal tunggu waktu dan respon hidup kita. Apakah janji itu akan cepat tergenapi, ataukah mungkin akan ditunda sama Tuhan sampai kita siap untuk terima semua janji yang terbaik dalam hidup kita. Apapun kondisi kita hari-hari ini, keadaan apapun, mungkin ekonomimu sedang bermasalah, mungkin kesehatanmu sedang bermasalah, tetap percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kita. Siapa yang diberkati Tuhan dan mau hidup dalam janji Tuhan, keluar dari Lodebar. Amin. Dan jangan pernah balik lagi, apapun masalahnya. Lodebar sudah lewat, ya. Kita keluar dari Lodebar, kita hidup bersama dengan Tuhan, sehidangan dengan Tuhan setiap hari, menikmati semua kepenuhan Kristus setiap hari. Apa yang Tuhan sediakan kita nikmati, apa yang Tuhan janjikan kita nikmati, semuanya akan menjadi baik dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan dari suatu perjanjian, ya. Jadi saudara tahu kalau perjanjian itu ada sesuatu kekuatan
yang mengakibatkan terjadi pemulihan, pengembalikan semua yang hilang akan kembali. Yaitu disebabkan karena kekuatan perjanjian. Nah, sekarang kita tahu, kita ini oleh karena perjanjian kami adalah keturunan Abraham, berhak menerima semua janji yang diberikan kepada Abraham. Tapi tetap ada bagian yang harus kita lakukan. Ya. Kita harus tetap ada di dalam tudung yang Tuhan berikan. Ya. Tudung pimpinan Tuhan, hadirat Tuhan. Jadi ada yang harus dibayar. Ya. Seringkali kalau kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan tadi, lalu kita percaya, dia nggak dapat gitu. Kenapa orang lain sudah dapat, saya enggak? Jadi akhirnya kecewa. Disampaikan itu nggak benar. Yang disampaikan itu tetap benar karena itu firman. Nah, sekarang yang salah siapa? Yang salah adalah kita. Karena kita tidak melakukan bagian kita. Ya. Jadi kalau mendapatkan firman Tuhan, jangan mengatakan mana buktinya. Ya. Firman itu benar. Ya. Firman dan janji Tuhan itu benar. Problemnya adalah pribadi kita tidak ada di dalam kebenaran. Jadi kita nggak nerima. Tapi kalau engkau betul-betul ada di dalam jalur yang benar, saya yakin seperti pujian tadi. Dalam pujian dan penyembahan tadi dikatakan gimana? Bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan kita. Dia itu pertolongannya tepat pada waktunya. Itu pasti terjadi. Jadi kalau belum, tadi Pak Steve mengatakan ditunggu. Nunggunya jangan ngomel. Nunggunya memperbaiki hidup. Kembali kepada jalur yang benar. Lakukan bagian kita. Saya jamin 1000% pasti kita terima. Jadi jangan nyalahin Tuhan. Jangan nyalahin janjinya Tuhan. Tapi koreksi diri. Koreksi diri. Kalau engkau benar-benar ada pada jalur, pasti Tuhan tolong. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Saya sudah jalani. Ya. Saya sudah mengalami. Ya. Apa yang dijanjikan Tuhan. Dari awal sampai saya umur segini. Tidak ada satupun yang tidak digenapkan. Harus ada bagian yang kita harus lakukan. Ya. Bertobat, hidup dalam jalur yang benar. Saya rindu tidak ada kemiskinan lagi di antara kita. Ya. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pujian penyembahan yang kami adakan, kami ucapkan pada pagi hari ini. Tuhan, ini hari terakhir dari minggu ini. Terima kasih bahwa sepanjang hari, sepanjang minggu Engkau terus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau tidak habis-habisnya untuk selalu memperingatkan kami setiap hari. Engkau tidak bosan-bosan Tuhan untuk mengingatkan kami betapa luar biasanya Engkau. Janji-Mu ya dan amin. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kalau kami seperti bangsa Israel. Setiap kali Engkau nyatakan dengan kemuliaan-Mu, tiap hari diberi makan mana. Tapi tetap ngomel, tetap tidak puas, tetap merasakan pengen lebih. Bapak, berikan kami mengerti dan memahami hati-Mu.
Terima kasih untuk semua yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk keadaan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Buat mereka unity, satukan mereka Tuhan. Buat mereka berjalan bersama, selangkah bersama, melangkah maju bersama Tuhan. Bergandengan tangan Tuhan untuk dapat mengatasi segala kemelut yang ada di dalam negara ini Tuhan. Berikan roh hikmat, kebijaksanaan untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam masa-masa kesulitan yang saat ini ada. Bapa, kami sungguh mohon anugerah-Mu. Hanya Engkau yang megang kendali akan kedua pemimpin kami ini. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini menjelang kemerdekaan ini Tuhan. Engkau tahu gejolak yang ada di masyarakat. Engkau tahu Tuhan bahwa mereka ada ketidakpuasan. Membuat suatu tindakan-tindakan. Tuhan, kami berdoa saat ini. Engkau tahu bahwa rakyat saat ini sudah mengerti bahwa banyak sekali korupsi yang ada. Banyak sekali korupsi yang mereka merasakan seharusnya dibagikan buat rakyat, tetapi dimakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapa, kami hanya minta anugerah-Mu turun. Engkaulah ya Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu, meredam Tuhan, dan meluruskan semua jalan yang bengkok. Kami sungguh menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena ini butuh kebijaksanaan, butuh hikmat Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Engkau Tuhan yang mengatur bagaimana baiknya. Karena kami tidak tahu bagaimana cara menangani masalah-masalah seperti ini. Kami persembahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk bencana-bencana alam yang terus menerus Tuhan saat-saat ini terjadi. Ini pun kami persembahkan kepadamu. Tolong Tuhan, biar kami tahu proteksi yang daripadamu berlaku buat kami dan setiap anak-anak-Mu dimanapun juga mereka berada. Kami juga berdoa untuk peraturan-peraturan Tuhan yang kadang-kadang tidak pas di hati rakyat. Ini pun kami persembahkan kepadamu. Tolong Tuhan, mengenai perpajakan, mengenai tanah-tanah yang akan diambil, mengenai apapun Tuhan yang akan dilakukan, tolong Tuhan, Engkaulah yang membuat semua menjadi baik buat bangsa ini. Tolong Tuhan, inilah doa kami. Kami berdiri buat bangsa ini, Engkaulah yang akan turun tangan. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa untuk lawatan Tuhan. Engkau terus lakukan lawatan di pulau-pulau, di benua-benua. Engkau berikan Tuhan kepada anak-anak-Mu yang sudah punya suatu visi dan misi daripadamu untuk berani bertindak melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk multimedia yang saat ini sedang dilakukan dengan adanya internet. Kami berdoa Tuhan, berita Injil akan sampai ke ujung bumi. Kami tidak bisa ke sana, tetapi semua media yang ada Engkau akan pakai sampai ke ujung bumi. Setiap orang bisa mendengar firman-Mu, bisa mendengar akan kabar kesukacita. Kami percaya ini akan terjadi sampai pada saat Engkau datang, Engkau melihat sudah genap. Terima kasih untuk semuanya. Bapa yang di surga,
Saat ini kami tetap minta kekuatan baru dan kesehatan baru yang berasal daripadamu, supaya kami mendapatkan kekuatan sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini minyak supranatural, minyak keajaiban, minyak kesembuhan, minyak multiplikasi memasuki akan hidup kami. Masuki akan mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Berkati tangan kami hari ini. Berkati kaki kami hari ini. Biar perjalanan kami hari ini adalah perjalanan yang penuh dengan sukacita. Semua yang kami kerjakan hari ini benar-benar mendatangkan berkat yang luar biasa. Semua yang tidak baik dalam hidup kami yang Kau hancurkan. Bapak, saat ini kami mau berdoa buat persoalan kami masing-masing. Kami mau bersatu hati akan semua masalah yang ada dalam hidup kami. Kami berdoa untuk saudara kami Yong Tuhan. Engkau tolong supaya beri mujizat-Mu terjadi dalam hidupnya. Semua syaraf-syaraf yang ada pada kakinya, Engkau buat sesuatu yang luar biasa. Kuat kembali, berjalan, bahkan dapat berlari. Beri kekuatan, beri damai sejahtera. Kami sangat rindu anak-Mu Yong bersama dengan kami di tempat ini setiap hari. Terima kasih Tuhan. Engkau dengar doa kami. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk mamanya Alvin yang saat ini sedang di rumah sakit. Engkau tahu ada sesuatu yang ada dalam perutnya sehingga ususnya tidak dapat berfungsi dengan baik. Kami berdoa saat ini Tuhan. Kau tahu bahwa mamanya sudah terlalu tua. Tapi buat Engkau tidak ada penghalang untuk Engkau melakukan mujizat-Mu terjadi. Buat jalan, berkati akan setiap obat yang dipakai. Sehingga melancarkan akan pencernakannya, melancarkan akan ususnya. Sehingga apa yang harus keluar, biar keluar Tuhan. Hamba-Mu percaya, kami berdoa di tempat ini, Engkau bekerja. Sehingga dia mengalami suatu mujizat terjadi. Engkau buat kontraksi dan dia bisa BAB dengan baik oleh karena Engkau, bukan karena manusia. Kami percaya Kau dengar doa kami di tempat ini saat ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang lain dimanapun mereka berada yang kami tidak sebut satu persatu. Engkau yang tahu akan persoalannya. Engkau tahu Tuhan akan sakit penyakitnya yang saat ini ada. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau tolong Tuhan, supaya Kau jamah dan Kau sembuhkan. Biar nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semuanya. Kami juga bersyukur pada hari ini, Engkau memberi proteksi-Mu terhadap rumahnya Heri.
sehingga sebelahnya terbakar. 2 rumah terbakar, tapi Engkau selamatkan rumahnya Heri. Terima kasih untuk semuanya. Proteksi ilahi terjadi dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa setiap anak-anak-Mu ada dalam lingkungan proteksi yang daripadamu. Hanya minta anugerah-Mu, buat kami tidak keluar dari tudung-Mu. Buat kami selalu berjalan dengan tiang awan dan tiang api. Buat kami selalu ada dalam penyembahan dan pujian. Buat kami berjalan dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Ingatkan kami Tuhan, kemanapun kami pergi, tudung-Mu tidak akan keluar dari hidup kami. Terima kasih untuk semua. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.